Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramdhani, pemuda kelahiran tahun 1999, 25 April. Saya adalah alumni SMK NU Darul Hikam tahun 2017. Kesibukan saat ini, alhamdulillah punya rintisan pekerjaan ya. Punya pekerjaan sendiri, namanya adalah sosial media kreatif, bisa di follow juga ya, @teladan kreatif. Jadi kesibukan setiap hari adalah mendesain sosial medianya orang-orang. Alhamdulillah juga punya klien beberapa orang, dan setiap hari juga mendesain, dan ada beberapa kerjasama atau partnership yang bekerja sama dengan saya. Jadi setiap harinya saya mendesain dan juga berkomunikasi, atau bisa, kalau zaman sekarang bisa dikatakan pembuat konten visual grafis. Seperti itu. Dulu di SMK pilih jurusan apa dan kenapa milih jurusan itu? Dulu saya memilih jurusan multimedia di SMK NU Darul Hikam ini. Karena apa? Karena tentunya di masa depan multimedia itu sangat diperlukan, terutamanya bagi para pengusaha-pengusaha, bagi UMKM, dan bagi personal branding mereka, atau mempunyai keahlian apa itu bisa dikomunikasikan melalui ilmu dari multimedia itu. Dan memang terbukti zaman sekarang itu multimedia yang diajarkan oleh guru-guru di SMK NU Darul Hikam itu sangat membantu saya sekali, dan juga membantu untuk perkembangan zaman pada zaman ini. Guru terfavorit di SMK dan alasan? Guru terfavorit di SMK dulu adalah Pak Halim sih, ya, karena beliau juga ngajar desain grafis di multimedia juga, lalu juga membuat perkembangan juga di dalam organisasi. Beliau juga pembina organisasi, ada di OSIS juga, di Pramuka juga. Beliau sangat membantu saya dalam perkembangan di masa remaja itu ya, mulai dari keahlian saya di bidang desain dan juga di bidang kepemimpinan di organisasi ya, dan juga bagaimana caranya memimpin sebuah organisasi, seperti itu. Beliau sangat membantu saya pokoknya beliau itu guru favorit menurut saya, dan juga humornya itu receh, jadi saya suka, teman-teman juga suka tertawa karena dibuat beliau. Pak Halim memang gini deh, semoga diberi kesehatan setiap hari. Pengalaman paling berkesan di SMK dulu? Pengalaman paling berkesan itu ketika saya menjadi ketua OSIS ya, menjabat menjadi ketua OSIS tahun 2015. Saya nggak menyangka loh, padahal saya tuh awal-awal masuk SMK itu malu-malu, dan ketika kelas 2 kenapa kok bisa saya dipercaya menjadi ketua OSIS, tapi juga didorong sama teman-teman, dan juga saya memberanikan diri untuk maju menjadi ketua OSIS itu. Itulah hal yang paling berkesan menurut saya kalau di SMK. Kenangannya banyak terjadi problem, banyak terjadi naik turunnya teman-teman, itu sangat menarik sekali, dan akan mungkin sampai tua nanti akan terkenang kalau ingat-ingat SMK NU Darul Hikam ketika menjadi ketua OSIS. Mapel yang disukai dan tidak? Untuk mata pelajaran yang saya sukai itu pastinya ya produktif ya, ada videografi, desain produktif tentang multimedia itu sendiri. Saya suka kalau disuruh untuk membuat konten-konten video seperti itu dulu, membuat film-film, tugas dari Pak Ubed, dan juga tugas-tugas desain dari Pak Halim, itu saya sangat senang sekali, dan teman-teman juga antusias di angkatan saya sangat senang sekali. Dan untuk yang tidak suka, ini umum sih, teman-teman juga kebanyakan nggak sukanya ya, tentunya matematika. Kalau matematika itu menurut saya itu sangat susah, ada matematika dan fisika. Bukan karena gurunya yang nggak bisa, gurunya sangat enak banget, tapi kenapa saya sendiri juga merasakan sulit untuk memahami pelajaran matematika, sulit untuk memahami rumus-rumus MTK. Tetapi pelajaran matematika itu sebenarnya sangat berguna ya, sangat berguna sekali di bidang-bidang tertentu. Tapi untuk dulu saya tuh benar-benar tidak begitu memahami, tapi saya dulu berusaha untuk bisa menghafalkan rumus-rumus tersebut dan berusaha untuk menjawab soal-soal dari guru matematika gitu. Punya teman julid nggak? Oke. Teman julid itu
nggak banyak sih, tapi model julidnya itu julid yang menyenangkan ya. Saya memaklumi juga, saya dulu itu murid yang nggak terlalu pintar, yang nggak terlalu disiplin. Kadang saya juga suka julid. Ada namanya itu Jamil ya. Itu julid, tapi julid yang menyenangkan. Dia itu julid menyenangkan gitu. Kadang-kadang itu membuat mengganggu guru-guru ya, mengganggu teman-temannya, mengganggu saya juga. Tapi kadang saya juga sering iseng sama teman-teman saya, julid juga teman saya. Tapi julid itu memang enak kok. Kalau di kalangan pelajar-pelajar juga julid itu sering ada ya. Seperti itu, ada namanya Jambil. Kegiatan yang paling boring. Kegiatan yang paling boring adalah ketika, jujur ini ya, ketika jam kosong. Karena apa? Karena dulu teman-teman kan sudah punya laptop, sudah punya HP ya, dan sedangkan saya kan masih belum punya, masih numpang-numpang lah, laptop numpang, HP masih lihat teman gitu, HP masih jelek pada saat itu. Ketika jam kosong saya itu kegiatan membosankan, saya mau apa, saya mau gimana, itu selalu numpang teman, selalu ikut dengan teman, selalu melihat teman. Ya mungkin teman saya terganggu sih, ya maaf ya teman-teman dulu. Itu sih jam kosong, itu jujur dari hati saya, itu kegiatan jam kosong itu sangat membosankan dan sangat tidak enak menurut saya. Kegiatan yang paling excited. Kalau kegiatan di mata pembelajaran sih ketika saya dan kawan-kawan itu mengambil video ya, bisa di MTS kalau membuat company profile, bisa keluar dari luar sekolah. Jadi itu kegiatan yang paling seru. Kalau di organisasi, kegiatan yang excited itu kegiatan ketika berorganisasi, kumpul sama teman-teman, mendiskusikan bagaimana, merencanakan bagaimana, menyusun sesuatu tujuan yang sangat baik. Itu kegiatan yang sangat menyenangkan menurut saya. Apalagi ketika diberi amanah menjadi ketua OSIS. Wah, ketika memimpin di depan itu saya sungguh sangat semangat. Walaupun sih dengan ilmu yang terbatas, ilmu yang ya masih kaku-kaku gitulah, masih gugup dan masih ragu, tapi saya memberanikan diri untuk bisa tampil di depan, dan itu membuat saya bertumbuh, dan menurut saya pada saat itu kegiatannya yang sangat menyenangkan seperti itu. Organisasi kebanggaan dulu ada dua kalau dari saya. Pertama OSIS, yang kedua adalah IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. OSIS, kenapa OSIS? Karena saya dulu pastinya senang lah karena menjadi ketua OSISnya tahun 2015, dan juga IPNU ya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kenapa kok suka dua itu ya? OSIS itu sangat menyenangkan sekali kalau fokusnya dulu selama setahun di lingkungan pelajar-pelajar SMK NU Darul Ikam. IPNU IPPNU juga itu sangat menyenangkan sekali. Apalagi dulu ketika saya pertama kali sama teman-teman, sama Abdi, sama Anang juga kerjasama untuk membangun organisasi IPNU IPPNU di wilayah komisariat, di pimpinan komisariat SMK ini. Dan saya sangat senang sekali, bahkan hingga sekarang IPNU IPPNU itu masih melekat dalam diri saya, itu masih mengikuti kegiatannya. Kalau OSIS kan sudah selesai kan di zaman dulu, hingga 1 tahun ketika masih pelajar. Kalau di IPNU kan bisa ada jenjang karirnya gitu, ada di kecamatan juga ada, kabupaten juga ada. Jadi itu OSIS sama IPNU IPPNU. Cerita dibalik kenapa bisa jadi ketua OSIS. Oke. Dulu itu kisahnya itu sangat tak terduga ya. Kenapa saya bisa menjadi ketua OSIS? Karena ada teman-teman saya itu yang sangat hebat-hebat sekali. Kenapa saya? Padahal ketika saya kelas 1 itu orangnya sangat malu-malu. Bahkan ada kakak kelas saya yang seakan setiap hari itu menggeret saya, mendorong saya untuk jangan malu-malu. Kalau di sini di SMK itu kita harus bertumbuh. Katanya seperti itu. Kelas 1 malu-malu, hanya sekedar mengikuti kegiatan kecil-kecilan. Kelas 2 itu baru kayak pergaulan gitu loh, pergaulan sama ketua OSIS angkatan kakak kelas gitu. Jadi tahu bagaimana proses organisasi ini, bagaimana gitu, bekerjanya bagaimana, gotong royongnya seperti apa. Jadi saya itu
berteman dengan mereka-mereka. Jadi saya tahu bagaimana perjuangannya. Lalu ketika ada momen ketika mau pergantian OSIS, OSISnya ganti di angkatan saya ditunjuk ketua OSIS yang dulu dan juga didorong oleh teman-teman untuk maju menjadi calon ketua OSIS gitu. Saya sangat minder sekali, kok kenapa saya? Saya tuh orang yang malu-malu dan pada waktu itu belum bisa cukup berbicara di depan gitu. Akhirnya memberanikan diri dengan pede membacakan visi misi. Ketika terpilihlah saya, alhamdulillah. Itu saya nggak menyangka sekali, dan respon dari teman-teman juga sangat tepuk tangan gitu loh, sangat bahagia ketika saya menjadi ketua OSIS. Seperti itu. Perjuangannya sangat berat sekali. Tapi kalau ada keberanian, kalau ada minat, insya Allah bisa kok menjadi pemimpin dalam sekolah. Kegiatan outdoor yang paling seru. Kegiatan outdoor yang paling seru adalah ketika kemah ya, ketika kemah atau ketika petualangan di luar. Kalau di pramuka itu saya paling berkesan ketika hiking ya. Hiking itu kalau di pramuka kan jelajah ya. Berapa kilometer, sini sampai mana gitu. Itu sangat menyenangkan sekali ya. Di situ terlihat bahwa karakter-karakter dari teman-teman saya itu muncul, mulai dari bagaimana sifatnya, bagaimana kerjasama timnya, bagaimana dia menyikapi ketika ada teman-temannya yang lemah, itu sangat terlihat sekali. Dan juga saya banyak memetik pelajaran dari sana ketika kegiatan outdoor yang sifatnya hiking itu, kemah atau hiking seperti itu sangat membantu sekali untuk wawasan saya dan juga respon saya ketika menghadapi sesuatu masalah. Itu yang sangat berkesan sekali menurut saya. Bahkan mengalahkan kegiatan yang di dalam sekolah OSIS. Organisasi kalau di pramuka, kalau di outdoor itu sangat menyenangkan. Banyak pembelajaran yang dari sana. Terima kasih juga Pak Halim sudah mengajarkan. Perjalanan setelah lulus. Oke. Perjalanan setelah lulus, ini saya cerita singkat aja ya. Itu sangat mengejutkan menurut saya. Saya pikir dulu ketika masih mau lulus kelas 3, setelah lulus dari SMK ini kan saya sudah ada niatan mau kuliah, daftar SBMPTN, sudah tes, tapi ya memang nggak direstui, mungkin nggak lolos. Setelah itu kerja saya pikir hanya kerja lalu dapat uang, enak. Tetapi sangat berat sekali menurut saya. Tetapi saya di sana itu menggunakan kemampuan multimedia saya untuk bisa membantu pekerjaan saya itu menjadi mudah, dan saya mempunyai karir di dalam pekerjaan itu menggunakan multimedia sebagai alat untuk bisa membuat pengembangan diri atau bisa membuat usaha yang saya ikuti dulu itu menjadi berkembang. Lalu sampai sekarang saya sudah memutuskan untuk berani, ya ini juga masih merintis sih, berani untuk membuat usaha sendiri, ya tentunya di bidang multimedia juga gitu, memberanikan diri, dan alhamdulillah lah cukup lah untuk biaya-biaya sehari-hari atau biaya-biaya jajan, nongkrong-nongkrong cukup lah kalau hasil-hasilnya. Dan usahanya itu memang sangat berat sekali, terlebih lagi di zaman sekarang itu kan banyak persaingan. Alhamdulillahnya dulu saya bisa belajar multimedia, itu sangat membantu sekali di dunia sekarang ya, di dunia digital ya, terutamanya di dunia sosial media juga. Jadi saya menggunakan sosial media untuk menjalin hubungan kerjasama menjadi sebuah pekerjaan, menjadi sebuah jasa. Dengan kemampuan multimedia itu saya bisa sampai sekarang ya, alhamdulillah saja, dan semoga saya bisa terus seperti ini dan berkembang. Tentunya dengan passion saya, desain dan juga videografi multimedia tentunya. Ya, sangat ilmu yang dari sekolah ini sangat membantu saya sekali sampai hari ini. Seperti itu. Multimedia dalam dunia kerja.
multimedia dalam dunia kerja. Kalau sepengalaman saya, multimedia dalam dunia kerja saya itu sangat membantu sekali. Ya, saya pernah kerja di restoran, saya pernah kerja di kafe. Multimedia yang saya dapatkan di SMK NU Darul Hikam ini itu sangat membantu sekali. Karena apa? Karena saya membranding diri saya dulu. Mas, aku bisa kok membuat makanan, tetapi saya juga bisa mendesain untuk marketing. Nah, multimedianya di situ, perannya di situ. Apalagi sekarang anak-anak muda, pelaku usaha UMKM, usaha apapun itu membutuhkan seorang desainer, membutuhkan marketing ya. Jadi desain dan video yang diajarkan di SMK ini itu sangat berguna sekali untuk masa depan, untuk perkembangan suatu bisnis atau perkembangan suatu usaha. Dan nggak hanya itu, bahkan sampai personal branding, artinya adalah mengenalkan diri sendiri dengan keahliannya. Jadi di sini diajarkan nggak cuma itu saja, nggak cuma tentang multimedia aja. Bagaimana multimedia itu bisa menjadi batu loncatan untuk mengembangkan keahlian-keahlian yang didapati oleh pribadi-pribadi dari siswanya. Misalkan contoh ada yang punya keahlian dandan, dandanlah dia itu dandan, lalu bagaimana itu dikemas dengan baik, dipublikasikan di sosial medianya. Nah, itu kan ada unsur multimedianya. Jadi multimedia dalam dunia kerja itu sangat-sangat membantu sekali dan sangat penting. Bahkan semua usaha apapun, semua keahlian apapun itu ada multimedianya menurut saya. Apalagi zaman sekarang ya, ada selebgram lah, ada YouTuber, ada apapun, konten kreator, itu multimedia juga sebenarnya. Ada desainnya, ada videonya, ada editingnya, itu juga multimedia. Jadi multimedia dalam dunia kerja penting sekali. Karya terbaik untuk SMK? Karya terbaik untuk SMK ketika video saya yang terakhir untuk SMK itu pas UKK ya, ujian kompetensi keahlian. Itu dulu saya dokumenter Desa Tracal ya. Itu sangat penuh perjuangan sekali, mulai dari pengambilan bahannya, pembuatan kontennya, skripnya, lalu editingnya, dan juga ketika ujiannya itu sangat berat sekali. Dan alhamdulillah saya merasa puas, itu menjadi karya terakhir di SMK dan juga menjadi karya yang terbaik menurut saya selama berproses di SMK ya, dan membuat saya bisa lulus dengan nilai rata-rata sih, tapi membuat saya lulus itu sangat membanggakan sekali menurut saya. Itulah karya terbaik, karya pas UKK. Motivasi untuk anak organisasi di SMK? Motivasi untuk anak organisasi di SMK ya, tentunya untuk para pelajar yang khususnya ikut di organisasi, belajarlah banyak dari organisasi, ikutlah dalam berorganisasi itu dengan penuh rasa syukur, penuh tanggung jawab, dan penuh sukacitanya. Karena nggak ada organisasi yang enak-enak aja berjalannya tentunya, dan di dalam organisasi itu penuh perjuangan ya, mulai dari awal sampai akhir. Bagaimana bentuk kegiatannya itu sangat-sangat ada prosesnya, sangat-sangat ada artinya menurut saya, karena bermanfaat sekali menurut saya. Mulai dari bisa berbicara di depan, bisa amanah ya, dan juga bisa banyak relasi. Kalau mampu, kalau sudah punya pengalaman di sekolah, jangan lupa ikut organisasi di luar sekolah juga. Banyak kenalan, banyak relasi, itu juga membangun keahlian sampean-sampean, kalian pelajar-pelajar SMK itu bisa menjadi lebih baik ya. Karena tahu pengalaman di luar itu seperti apa, dan juga setiap hari ditempa proses-proses di dalam organisasi. Itu membuat pelajar-pelajar atau siswa-siswa SMK NU Darul Hikam ini bisa menjadi pribadi yang berkarakter ya, pribadi yang selalu berproses, pribadi yang kuat untuk menghadapi situasi di masa depan. Oke. Terakhir, pesan untuk SMK? Pesan untuk SMK, jadilah tempat yang nyaman untuk para pelajarnya, jadilah tempat yang damai untuk para pelajarnya, jadilah SMK ini tempat yang
bisa mengembangkan potensi-potensi pelajarnya. Entah itu setelah lulus menjadi selain dari multimedia dan perbankan, atau menjadi sosok yang sangat mempunyai karakter. Karena apa? Karena SMK ini itu menurut saya itu semakin hari semakin maju, semakin hari semakin kualitasnya itu semakin meningkat. Dan harapan saya yang pertama tadi, semoga menjadi tempat yang menyenangkan, adalah siswanya itu mampu untuk menghidupi SMK ini dengan baik, ya, mampu betah di sekolahan, mampu untuk mengembangkan potensi-potensinya di sekolahan ini. Dan tentunya harapan saya untuk SMK ini, semoga dengan bertambahnya siswa atau siswanya hanya segitu, itu tidak menurunkan kualitas dari SMK itu sendiri. Ya, saya meyakini itu, bahwa SMK setiap tahunnya, setiap harinya itu berkembang, dan siswanya setiap harinya itu mempunyai kualitas yang sangat baik. Terima kasih. Terima kasih untuk DH TV telah